Shalom Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Reksi Immanuel Bunga dalam program harian kita di gereja kita GNH Abian Base, yaitu Sarapan Rohani. Baiklah, sebelum kita memulai aktivitas kita, seluruh aktivitas kita, pekerjaan kita, kesibukan kita, marilah kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Sebelum kita membaca firman Tuhan kita, marilah kita bersatu di dalam doa dulu. Perkenankan saya untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari ini, pagi hari yang indah ini, kami boleh dibangunkan dari tidur kami. Kami boleh diberikan nafas kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan merenungkan akan firman-Mu. Tolong Engkau sertai kami, tolong Engkau berkati kami, supaya kami bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa melakukan akan apa yang diinginkan oleh firman-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Berkatilah kami, lindungilah kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Pada pagi ini ada dua bacaan. Yang pertama terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-63 ayatnya yang ke-4, Rabu 23 Juni. Aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Bacaan kita yang kedua terambil dari kitab Kolose, pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-12. Bersyukurlah kepada Bapa yang telah membuat kamu memenuhi syarat untuk menerima bagian dari warisan orang-orang kudus dalam terang. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sudahkah kita bersukacita dan bersyukur pada pagi hari ini? Dan jangan lupa, sudahkah kita berdoa pagi hari tadi untuk merenungkan apa yang kita perbuat kemarin, baik kemarin, seminggu sebelumnya, dan sebagainya. Apakah kita sudah melakukannya? Bersukacita, berdoa, dan bersyukurlah selalu dalam Tuhan. Nah, terkadang hal ini yang paling agak sulit Bapak Ibu untuk kita ucapkan. Gampang-gampang susah lah. Karena kita bisa saja mengucap syukur ketika kita mendapat sesuatu yang terbaik yang kita harapkan dalam hidup kita. Contohnya seperti pertambahan usia, mendapatkan jabatan, kenaikan jabatan, ataupun mendapatkan berkat yang terbaik dari Tuhan. Pasti kita akan cepat untuk mengucap syukur, yang namanya manusia. Akan tetapi, mampukah kita mengucap syukur ketika kita mengalami pergumulan, hal yang sulit lah. Contohnya mengalami sakit penyakit, ataupun hal yang kurang menyenangkan untuk hati kita. Apakah kita sebagai manusia masih sanggup untuk mengucap syukur? Itu yang menjadi pertanyaan. Mungkin kita bisa melihat kembali firman Tuhan kita saat ini. Dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini menyapa kita untuk selalu mengucap syukur. Dikarenakan jika kita ingin memuji Tuhan seumur hidup kita, caranya gampang. Kita hanya harus mengucap syukur senantiasa. Apapun keadaan yang kita alami setiap harinya, baik susah, senang, dan sebagainya. Ketika kita mendengar ungkapan berbagai hal
Ya berarti di dalamnya baik susah maupun senang, suka maupun duka. Ya mau tidak mau kita harus bersyukur Bapak Ibu. Bukan mau tidak mau sih, ada baiknya kita harus bersyukur. Karena semua yang terjadi dalam hidup kita ini ya sudah pasti atas seizin Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan kita cobaan yang melebihi kemampuan kita. Itu tidak akan mungkin Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita alami, pergumulan yang kita alami, ya diharapkan kita selalu mengucap syukur. Mungkin kita bisa bertanya, bagaimana mungkin saya dapat mengucap syukur sedangkan hidup saya mengalami pergumulan, ada masalah yang begitu berat. Ya itu sudah pasti, yang namanya manusia pasti akan bertanya hal yang demikian. Jadi pertanyaannya yang muncul, bagaimana kita dapat mengucap syukur? Ya Bapak Ibu, ingat dalam hidup kita ini ya ada banyak hal yang harus disyukuri. Karena seberat apapun hari yang kita lalui, ingatlah bahwa selalu ada hal-hal kecil yang untuk disyukuri. Karena Tuhan masih memberikan nafas hidup. Itu hal-hal yang kecil yang bisa kita rasakan sampai detik ini. Dan kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur senantiasa. Ketika kita masih bisa makan, ya apapun menunya, mengucap syukurlah. Karena banyak orang di sekitar kita yang bisa dikatakan sulit untuk makan, untuk menghidupi kehidupannya hari lepas hari. Kita masih memiliki tempat tinggal, tempat berlindung dari panas dan hujan. Ya, itu kita sudah harus mengucap syukur. Jadi seberat apapun masalah atau pergumulan kita dalam jemaat, dalam kehidupan kita di dalam masyarakat, ya itu patut disyukuri Bapak Ibu. Hal-hal yang baik, keberhasilan atau kegagalan, dalam sakit, dalam kesesakan, dalam kesehatan, dalam kesenangan, dalam kelimpahan atau kekurangan, suka dan duka adalah warna-warni kehidupan kita. Itu warna dari kehidupan kita. Jadi seperti yang saya bilang tadi, Tuhan mengizinkan hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan kita bukan karena kita tidak mampu untuk menghadapinya. Jadi diharapkan kita untuk tidak terlalu bersungut-sungut dalam hal tersebut. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk menyadari bahwa yang kita miliki sekarang ini ya semua harus kita syukuri, mulai dari kesehatan, nafas kehidupan, dan apapun yang kita punya pada saat ini. Walaupun kita dalam kesesakan, kita harus tetap mengucap syukur. Ya memang pada dasarnya kita sebagai manusia pasti menganggap bagaimana caranya kita mengucap syukur padahal kita dalam kesesakan. Pasti itu yang muncul pertanyaan seperti yang saya bilang tadi pertama. Ya dikarenakan memang sudah harus kita bersyukur, dikarenakan ya Tuhan sudah mengizinkan kita boleh hidup di dunia ini kita harus sudah bersyukur Bapak Ibu. Ya dengan kasihnya Tuhan melayakkan kita untuk mendapat bagian dalam kerajaannya sebagai orang-orang yang kudus. Dan Dia melayakkan kita, melepaskan kita, memindahkan kita, menebus kita, dan mengampuni kita dalam perjanjiannya itu. Dan di situ Ia menyatakan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus berbuat untuk keselamatan kita. Itulah yang Allah ingin dari kita, untuk kita imani bersama. Maka dari itu Bapak Ibu, dengan pengenalan seperti itu, kita diarahkan untuk dapat memenuhi apapun, memahami apapun dalam kondisi kehidupan kita yang sedang kita alami. Apapun yang terjadi, kita pasti akan menanggungnya. Diharapkan ya sudah pasti kita tekun, sabar, bersyukur dan bersukacita
Karena hati yang gembira Bapak Ibu, sudah pasti itu adalah obat segala penyakit. Jika kita semangat menghadapi semuanya, semangat dalam menghadapi, ya walaupun kita dalam kondisi sakit, ya kita harus semangat. Karena semangat itu membawa kesenangan Bapak Ibu. Dan hati yang gembira adalah obat untuk segala penyakit. Sekian dari saya Bapak Ibu. Shalom. Mari kita satu dalam doa bersama-sama. Mengucap syukur Tuhan Yesus, kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Diharapkan Tuhan Yesus, apa yang kami bahas pada pagi hari ini boleh kami lakukan. Kami bisa mensyukuri apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Walaupun itu dalam kesesakan kami, dalam kesenangan kami. Tatkala Tuhan, kami mohon ampun dalam kesesakan kami, dalam kesusahan kami. Terkadang kami menyalahkan Tuhan dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Kami tahu itu adalah tindakan yang salah Tuhan Yesus. Dan bahkan ketika kami senang, dalam kondisi senang, terkadang kami melupakan Tuhan Yesus. Kami melupakan untuk yang namanya bersyukur. Perkenankanlah kami di hadapan-Mu Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami minta ampun atas segala kesalahan kami. Dan kami mohon supaya kami diingatkan kembali, supaya kami kembali ke jalan yang benar. Tuhan, setelah firman ini, setelah kami merenungkan firman ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami akan melanjutkan pekerjaan kami. Perkenankanlah kami ya Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan, aktivitas apa yang akan kami lakukan, dan jika saudara-saudara kami akan berangkat ke tempat kerja masing-masing, tolong Engkau sertai di jalan supaya ia berangkat ke tempat kerja dan kembali ke rumahnya tidak kekurangan suatu apapun. Berkatilah mereka yang juga belum mendapat pekerjaan Tuhan, supaya mereka bisa mendapat pekerjaan yang layak untuk mereka. Dikarenakan ya dalam kondisi seperti ini, kita tahu segalanya menjadi berat dalam kondisi pandemi ini. Kami tidak tahu pandemi ini kapan akan berakhirnya Tuhan. Berkatilah kondisi fisik kami semua. Inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu ada buat kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa mengucap syukur senantiasa. Amin. Shalom. Selamat datang di Undira Bali, kampus teladan dan unggulan. Universitas Dianapura hadir dengan fasilitas terbaik dan terlengkap dengan misi teladan, unggulan, dan berkarakter. Sudah terakreditasi Nasional B dari BAN PT dan Internasional Bintang 4,5 dari Global Accreditation Association. Universitas Dianapura bekerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dan memiliki program internasional. Berbagai kemudahan dan keringanan biaya bisa kamu dapatkan. Tersedia juga beasiswa bidik misi, keringanan biaya pendidikan hingga 75% untuk sarana prasarana bagi yang berprestasi akademik maupun non-akademik. Potongan uang sarana prasarana dan SPP hingga 100% bagi yang memiliki prestasi lomba akademik maupun non-akademik. Tunggu apa lagi? Ayo daftar sekarang juga. Biaya daftar ulang hanya Rp1.550.000. Informasi di www.undirabali.ac.id. Universitas Dianapura mencetak generasi unggul, kompeten, teladan, dan berkarakter.